Zoom meeting juga. Zoom meeting sama Olga dia. Betul. Iya. Sudah. Kita mulai, geng. Oke. Sebentar. Aku nggak tahu ini. Wih. Iya, jadi... Kok keren sih PPT-nya? Ini aku memang buat. Sorry, aku mood. Ya. Jadi aku di sini akan menjelaskan mengenai preeklamsia. Jadi jadi ada banyak definisi dari preeklamsia. Ya, yang pertama menurut ACOG atau American College of Obstetrics and Gynecology, dia bilang kalau preeklamsia adalah hipertensi pada kehamilan yang melibatkan multisistem organ. Nah, ada juga pengertian klasik dari preeklamsia di mana mengatakan bahwa hipertensi disertai dengan proteinuria. Tapi banyak juga yang bilang tanpa proteinuria itu juga bisa asalkan dia melibatkan multisistem organ. Nah, untuk definisi lain berdasarkan POGI atau Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi tahun 2016, dibilang kalau misalnya preeklamsia itu adalah kondisi spesifik pada kehamilan yang disertai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi dari endotel dan koagulasi. Nah, Pogi juga mengatakan bahwa hipertensi spesifik itu adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, preeklamsia sendiri terbagi dua, ada preeklamsia dan preeklamsia berat. Dimana kalau misalnya preeklamsia itu dia tekanan darah sistolnya di atas 140 mmHg dan diastolnya di atas 90 mm air raksa. Dan kalau misalnya preeklamsia berat, itu tekanan darah sistolnya lebih dari sama dengan 160 mmHg, kemudian diastolnya lebih dari 110 mmHg. Nah, untuk pemastian dari perhitungan tekanan darah ini dilakukan dengan jeda 15 menit pada lengan yang sama dengan posisi yang baik adalah posisi duduk apabila memungkinkan. Kemudian untuk etiopatogenesis. Nah, untuk etiopatogenesis sendiri ada banyak. Yang pertama itu kelainan vaskular plasenta, di mana kelainan vaskular plasenta ini menyatakan bahwa pada keadaan normal kan terjadi invasi tropoblast pada lapisan otot arteri spiralis yang mengakibatkan terjadinya degenerasi dari lapisan otot sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. Nah, invasi dari tropoblast itu akan memasuki jaringan sekitar dari arteri spiralis, sehingga akan membuat matriks itu gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis itu untuk mengalami namanya distensi dan vasodilatasi. Nah, di mana distensi dan vasodilatasi dari lumen arteri spiralis ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vaskuler, baru peningkatan aliran darah uteroplasenta yang dimana nanti akan memenuhi aliran darah yang cukup banyak dan peningkatan perfungsi jaringan untuk menjamin dari pertumbuhan janin yang baik atau yang disebut dengan remodeling arteri spiralis. Pada kondisi hipertensi itu tuh tidak terjadi invasi dari si sel-sel ke tropoblastnya itu, sehingga si otomatis kan lapisan dari otot arteri spiralis itu jadi kaku dan keras. Nah, sehingga
si arteri spiralis itu otomatis dia nggak distensi sama vasodilatasi kan, dia jadinya vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi inilah yang ngebuat terjadinya hipoksia dan iskemia plasenta. Nah, kemudian nah, dampak dari iskemia plasenta dan itu dia itu gimana sih? Itu akan mengakibatkan munculnya teori selanjutnya, yaitu iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel. Di mana kan tadi kan pada saat dia itu vasokonstriksi otomatis hipoksia dan iskemia plasenta. Nah, pada saat hipoksia dan iskemi terjadi, itu dia akan menghasilkan si oksidan, di mana oksidan itu benar toksik. Dia itu akan merusak dari membran sel yang banyak banget asam lemak tak jenuhnya. Nah, khususnya yang itu tuh membran sel endotel pembuluh darah. Nah, dia itu nanti dia itu akan nanti kan dia menghasilkan oksidan. Nanti oksidan itu yang dihasilkan itu adalah radikal hidroksil. Nah, dia itu nanti akan merusak dari asam lemak tak jenuh tadi menjadi peroksida lemak. Nah, peroksida lemak itulah yang akan merusak membran sel endotel, nukleus, protein sel endotel. Nah, kalau itu sudah rusak, nanti kalau sudah sel endotel udah rusak, dia itu mengakibatkan terganggunya fungsi sel endotel itu sendiri kan, di mana nanti strukturnya juga rusak. Nah, hal inilah yang disebut dengan disfungsi endotel. Nah, disfungsi endotel ini mengakibatkan penurunan produksi dari prostasiklin. Nanti terjadi semacam perubahan-perubahan khas. Yang pertama itu biasanya itu adalah endotel, yang terjadi perubahan itu pada sel endotel kapiler glomerulus, baru terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, terus juga peningkatan endotelin, terus juga peningkatan faktor koagulasi. Nah, kemudian selanjutnya ada teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin. Nah, pada keadaan normal itu kan ada namanya HLA-G atau sebentar, ada yang nyambung. Atau yang disebut dengan metalogi. Nah, jadi dia tuh pada hamil normal itu ada HLA-G atau human leukocyte antigen protein, di mana nanti dia ini berperan penting dalam memodulasi si respon imun. Nah, sehingga nanti si ibu itu dia nggak menolak dari hasil konsepsinya atau plasentanya. Nah, pada hipertensi, dia itu menurun ekspansi dari HLA-G itu. Nah, berkurangnya HLA-G di desi2 itu, daerah plasenta itu akan menghambat dari invasinya si trofoblas ke sel desi2. Kemudian, ada juga teori genetik. Adaptasi vaskular dulu. Adaptasi vaskular ini dia bilang kalau pada hipertensi terjadi kehilangan daya reflektor terhadap bahan konstriktor dan terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Nah, untuk genetik sendiri dikatakan kalau ibu yang mengalami preeklamsia, kemungkinan 20% anak perempuannya akan mengalami preeklamsia pula. Sedangkan pada anak menantunya itu ada kemungkinan sekitar 8% untuk mengalami preeklamsia. Kemudian untuk defisiensi gizi, dia bilang kalau makan minyak ikan yang banyak itu bisa mengurangi faktor resiko preeklamsia. Tapi yang dianggap menjadi faktor resiko itu adalah di mana
defisiensi kalsium pada diet perempuan hamil itu dapat mengakibatkan resiko terjadinya preeklamsia atau eklamsia. Nah, kemudian teori yang terakhir adalah stimulus inflamasi. Sebenarnya tuh ada debris trophoblast dalam sirkulasi darah. Nah, ini kan umumnya dia merangsang dari proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlahnya debris trophoblast itu masih dalam batas normal, sehingga reaksi inflamasinya juga masih normal. Nah, pada saat preeklamsia, dia itu terjadi peningkatan stres oksidatif. Nah, sehingga produksi debris apoptosis dan nekrotik trophoblast itu juga meningkat. Nah, yang mengakibatkan nanti misalnya dia tuh bakal menimbulkan beban-beban reaksi inflamasi pada ibu yang jauh lebih besar. Nanti dari respon inflamasi ini akan mengaktifasi sel endotel dan sel makrofag atau granulosit yang lebih besar, sehingga nanti terjadinya reaksi sistem inflamasi yang ditimbulkan itu yang akan menimbulkan gejala preeklamsi pada ibu. Nah, untuk faktor resikonya, yang pertama ada usia, di mana usia lebih dari 35 tahun. Kemudian ada persalinan atau riwayat persalinan atau keadaan pada saat persalinan itu yang pertama ada nullipara, kemudian multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kemudian multipara dengan jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau lebih, kemudian ada riwayat preeklamsi pada ibu atau saudaranya. Bentar, ini maaf geng. Ada yang minta di-invite kan. Oke. Mana tuh dia? Oh, ini nih. Ulangi ya. Ada yang riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuannya, bisa juga karena kehamilannya multiple, bisa juga karena pada saat dia itu hamil itu dengan inseminasi donor sperma, oosit atau embrio. Nah, kemudian ada diabetes atau lebih tepatnya insulin dependent diabetes mellitus. Kemudian ada penyakit ginjal, baru adanya hipertensi kronik atau tekanan darah sistolnya lebih dari 130 mm Hg atau diastolnya di atas 80 mmHg. Nah, kemudian ada IMT. IMT itu bisa obesitas memang sebelum hamilnya atau IMT-nya lebih dari 30. Kemudian ada riwayat merokok, kemudian proteinuria itu bisa dipstiknya lebih dari positif 1 pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 6 jam, atau secara kuantitatif itu dia 300 mg per 24 jam. Kemudian bisa juga karena ada penyakit autoimun. Kemudian untuk manifestasi klinik untuk perbedaan dari manifestasi klinik preeklamsia dan preeklamsia berat itu cuman perbedaannya di hipertensinya. Kalau pada yang berat itu 160 per 110, lebih besar sama dengan 160 per 110. Terus untuk proteinuria itu kalau pada preeklamsia ini misalnya dia tuh nanti proteinurianya tuh lebih dari 300 mg per 24 jam atau tes urin dipstiknya lebih dari positif 1. Nah, kalau misalnya nggak didapatkan nih pada saat protein urin itu nggak ada proteinurianya, bisa dilihat dari yang lainnya, misal gangguan yang lainnya, yang ini. Misalnya kayak gangguan ginjal, lihat kreatinin serumnya itu lebih dari 1,1 mg per desiliter nggak, terus atau didapatkan peningkatan kreatin sebelumnya pada kondisi di mana dia nggak punya kelainan ginjal. Terus juga kalau gangguan liver dia itu biasanya nyeri epigastrik atau regio abdomen kanan atas. Terus juga
didapatkan kalau peningkatan konsentrasi dari transaminase 2 kali dari kadar normal. Terus juga terdapat edema paru, terus ada gangguan neurologis biasanya stroke, nyeri kepala, gangguan visus. Bisa juga gangguan sirkulasi utero plasenta. Itu oligohydramnion atau terus juga bisa fetal growth restriction atau FGR, bisa juga ARDV atau absent or reverse and diastolic velocity. Kalau yang PEB juga sama, cuman beda di hipertensi. Nah, untuk penegakan diagnosanya juga sama aja kayak yang tadi. Terus untuk penata laksanaannya. Penata laksanaannya itu ada 2, tergantung dari usia kehamilannya. Dia itu ada ekspektatif sama aktif, ya kan? Nah, kalau untuk ekspektatif itu direkomendasikan kalau pada kehamilan dia itu kurang dari 37 minggu, tapi tanpa gejala berat. Nah, nanti itu dia tuh bakal evaluasi dari gejala maternalnya dan gerakan janinnya oleh pasien. Biasanya tekanan darahnya itu dievaluasi setiap 2 minggu, baru evaluasi jumlah trombositnya, fungsi HPAR-nya setiap minggu, baru di USG juga dilihat kesejahteraan janinnya selama setiap 2 minggu. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri, itu tuh penata laksanaan dari preeklamsia itu kan tadi udah dijelasin juga sebagian. Nah, ini adalah apa sih kayak model bagan singkatnya gitu. Ketika dia lebih dari 37 minggu atau atau kehamilan usia lebih dari 34 minggu, ada dilihat ada tanda-tanda persalinan atau ketuban pecahnya enggak, ada kondisi ibunya gimana, ada perburukan atau tidak, baru pertumbuhan janinnya terhambat atau tidak, terus ada solusio plasenta atau enggak. Kalau enggak ada, dievaluasi aja 2 kali dalam seminggu tadi, seperti yang aku udah jelasin. Terus kalau misalnya dia itu ada, langsung diterminasi. Itu kalau misalnya dia udah dari 37 minggu, biasanya bisa dilakukan terminasi. Kemudian, nah ini kalau pada saat berat. Kalau misalnya, nah kalau pada saat berat itu, dia itu mau mati ininya, sebentar. Kalau misalnya pada saat berat, dia itu dievaluasi di kamar bersalin kan, baru dikasih kortikosteroid, dia untuk pematangan parunya, baru dikasih MgSO4 supaya nggak kejang, terus juga dikasih antihipertensi. Di USG evaluasi kesejahteraan janinnya. Kemudian dilihat kontraindikasi ekspektatifnya. Kalau nggak ada, dilanjutkan. Dilihat lagi apakah ada dia udah masuk ke sindrom HELLP atau enggak, terus ada gangguan-gangguan lain apa tidak. Terus kalau misalnya masih bisa dipertahankan ekspektatif, berarti dia dilihat pokoknya dievaluasi setiap hari gitu, nah maksudnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia kayak yang tadi nih, misalnya dia ada kontraindikasi perawatan, nah berarti dia bisa dilakukan terminasi. Terus kalau misalnya dia sama, pokoknya intinya tuh sama kayak yang tadi udah dijelasin di awal. Baru, nah ini salah. Nah, jadi pada saat ibu itu datang dengan preeklamsia itu kan diberikan anti kejang. Anti kejang itu adalah MgSO4. Di mana MgSO4 ini itu sebentar geng, aku lupa.
my god, gimana Kak? Jadi itu sebenarnya tujuan dari pemberian MGS4 itu, dia itu tujuannya itu kan buat ini mencegah dan mengurangi angka kejadian eklamsia, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas dari maternal serta perinatalnya. Nah, nanti cara kerja MGS4 ini belum ada sih penelitian yang jelas gitu. Nah, jadi nanti itu dibilang si mekanismenya itu ada satu mekanisme yang mengatakan kalau dia itu mengakibatkan dari vasodilatasi melalui relaksasi dari otot polos, termasuk pembuluh darah perifer dan uterus. Nah, sehingga dia itu selain sebagai antikonvulsan, MGS4 itu juga berguna sebagai antihipertensi dan tokolitik. Nah, si MGS4 ini juga berperan dalam menghambat reseptor NMDA atau N-metil D-aspartat di otak yang nanti kalau misalnya pada saat asfiksia dia itu mengakibatkan masuknya si kalsium ke dalam neuron. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel dan bisa terjadinya kejang. Ini untuk cara pemberian MGS4. Nah, untuk komplikasi pada ibu hamil itu juga ada gangguan sistem saraf. Kemudian gangguan sistem sarafnya itu biasanya perdarahan intrakranial, encephalopati hipertensi, edema cerebri. Terus bisa juga gangguan sistem gastrointestinal hepatik, itu misalnya gagal ginjal akut, kemudian ada nekrosis tubular akut. Terus ada gangguan hematologik itu di IC, sama trombositopenia. Terus bisa juga ke gangguan kardiopulmonal. Baru, kalau pada anaknya, bisa intrauterine fetal growth restriction, bisa solusi plasenta, baru prematuritas, sindroma distres nafas, baru bisa sepsis, kematian jaringan intrauterin, kematian neonatal perdarahan intraventrikular, bisa juga necrotizing and enterocolitis, dan cerebral palsy. Terus prognosisnya itu tergantung dari cepat atau lambatnya pemberian pengobatan. Gitu deh, udah gitu, selesai. Udah, geng. Tinggal 3 menit lagi. Apa mau bikin room baru? Hai. Nggak bersuara semuanya. Bingung mau tanya apa, sumpah. Iya. Jangan gitu. Bel mau nanya. Nginget aja soalnya aku memang lupa juga. Kemarin kan maju soalnya maju tutorial lo tentang preeklamsi. Nah kan tata laksananya kan salah satunya juga ngasih obat antihipertensi ya. Nah itu sampai kapan ya? Aku lupa. Sumpah. Soalnya aku ingat betul ditanyain tapi aku lupa jawaban sekarang. Sampai tensinya turun ke berapa gitu? Oh, sampai tensinya, bentar ada bentar ya. Tensinya itu turun, kalau nggak salah aku,
25 MAP. Apa 20% MAP? 20% MAP. Mean arterial pressure. Berarti kalau mean misalnya kayak gitu gimana, Bel? Coba contohin dong, Bel. Kayak misalnya tekanan darahnya kan 100 berapa ya enaknya? 150 per 90. Itu turunnya sampai berapa kira-kira? Bentar ya. Kan dia juga bolehnya turunnya pelan-pelan juga nggak sih? Nggak boleh Iya, langsung. 2 jam pertama harus itu. 2 jam pertama dia itu maksimal di MAP-nya itu. Jadi kayak gini. Ini kan. Biru-biru. Misalnya itu ada rumus MAP itu yang kayak gini. Aduh kok susah sih, gimana caranya? Maaf ya, aku katro. MAP, dia itu rumusnya 1/3 kali. Kalau misalnya ada yang rumus yang beda, bisa kasih tau aku ya. Tambah D. Oke. Jadi itu, jadi kayak misalnya contoh tekanan darahnya berapa? Sistol per diastolnya. Aja dah 160 per 100. Ya, jadi sistolnya kan biar enak hitungnya. 160. Diastolnya 100 kan? 110 ya? 100 aja, Gin. Ya sudah. Biar enak baginya. 100 tambah 100. Di sini kan 100. Nah, ini kan dia 60 bagi 3 berarti 20 kan? 120. Jadi target dia selama 2 jam itu tidak lebih dari 120 penurunannya. Berarti turunnya 20% dari itu. Iya, 20%-nya. 25. Katanya tadi 25. Ada 20 sampai 25 tergantung referensinya sih. Ntar aku lupa. Kalau yang di Pogi dia 20 atau 25 ya? Kalau kata dokter Andri nggak boleh lebih dari 25. Nah, ya tuh. Tuh, nggak boleh lebih dari 25, guys. Boleh lebih dari 25. Oke. berarti nggak boleh lebih dari 30 mmHg. Berarti turunnya sekitar